Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan selalu dilimpahkan kepada kita semua. Pada kesempatan ini, saya, Jumanto, dengan nomor induk mahasiswa 22020101260MJ503 akan menyampaikan ujian akhir semester manajemen risiko dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Goklas Yahaan MM mengenai analisis manajemen risiko dari 5 jurnal terpilih. Agenda penyampaian yang pertama, latar belakang masalah pada studi manajemen risiko. Yang kedua, tujuan penelitian pada 5 artikel terpilih, yaitu jurnal yang kita ambil dari jurnal akademis nasional dari tahun 2020 sampai dengan 2025. Yang ketiga, metode penelitian yang digunakan dalam studi manajemen risiko. Yang keempat, hasil penelitian dan temuan utama. Dan yang kelima, implikasi penelitian bagi praktik manajemen risiko. Identifikasi isu utama dalam manajemen risiko, perkembangan kondisi global dan nasional terkait manajemen risiko, motivasi penelitian dalam bidang manajemen risiko. Ini menjadi latar belakang. Kondisi global mencatat peningkatan ketidakpastian ekonomi dan geopolitik yang menimbulkan risiko pasar dan rantai pasok. Secara nasional, kebijakan fiskal dan regulasi yang berubah cepat mempengaruhi profil risiko bagi industri finansial dan manufaktur. Data statistik pada periode 2020 sampai 2025 memperlihatkan tren peningkatan frekuensi kejadian risiko akibat faktor eksternal seperti pandemi COVID-19 dan konflik perdagangan. Kondisi ini tentunya mendorong organisasi untuk menerapkan manajemen risiko yang lebih responsif dan berorientasi pada ketahanan bisnisnya. Motivasi utama penelitian manajemen risiko ini adalah terkandung pada kebutuhan untuk memperkuat ketahanan organisasi terhadap ketidakpastian dan mengoptimalkan pengambilan keputusan strategis. Penelitian yang kita amati dari jurnal 2020 sampai dengan 2025 ini menekankan perlunya inovasi dalam pendekatan mitigasi risiko dan pengembangan metode evaluasi risiko yang lebih akurat. Selain itu, muncul dorongan dari regulator dan pemangku kepentingan agar organisasi lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan risiko. Tujuan penelitian dapat diambil dari 5 artikel terpilih pada periode 2020 sampai dengan 2025. Jadi penelitian terkait risiko operasional fokus pada identifikasi penyebab kegagalan proses internal, serta implementasi sistem kontrol dan pemantauan yang efektif. Inovasi dalam pelaporan insiden dan penggunaan data yang besar untuk mengantisipasi potensi gangguan operasional juga menjadi fokus utama dalam studi terbaru. Tujuan ini bertujuan untuk meminimalisir kerugian dan meningkatkan layanan kualitas. Penelitian pada risiko strategis dan enterprise bertujuan mengintegrasikan manajemen risiko yang tingkat korporasi untuk mendukung keberlanjutan jangka panjang tentunya. Dan artikel terbaru membahas penggunaan framework enterprise risk management yang adaptif serta peran risiko strategis dalam pengambilan keputusan bisnis. Peningkatan kesadaran risiko, reputasi, dan regulator juga menjadi bagian penting dari tujuan penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam studi manajemen risiko dari artikel yang terpilih adalah
bahwasanya studi artikel 2020 sampai dengan 2025 yang terpilih itu menggunakan desain campuran yang menggabungkan data kuantitatif dan melalui teknik statistik intervensial serta pendekatan kualitatif seperti wawancara dan studi kasus. Metode kuantitatif menggunakan analisis pola risiko yang terukur, sementara kualitatif memperkaya pemahaman konteks dan faktor subjektif dalam pengelolaan risiko. Sampling yang digunakan mencakup purposive sampling untuk studi kasus perusahaan besar dan stratified random sampling untuk survei kuantitatif. Teknik pengumpulan data meliputi kuesioner online, wawancara mendalam, dan pengumpulan data sekunder dari laporan keuangan dan dokumen resmi. Pendekatan ini menjamin validitas dari data lintas sumber. Analisis statistik yang digunakan meliputi regresi multivariat, uji hipotesis, dan analisis faktor untuk menguji hubungan antar variabel risiko. Pendekatan studi kasus diaplikasikan untuk mengalami dan mendalami dinamika implementasi manajemen risiko di organisasi tertentu. Hal ini memberikan wawasan kontekstual yang kaya. Kombinasi ini meningkatkan ketepatan dan relevansi dari penelitian. Temuan tentang identifikasi dan pengelolaan risiko, inovasi dan praktik terbaik dalam mitigasi risiko, perbandingan hasil antara 5 artikel yang dianalisis. Bahwasanya penelitian menemukan peningkatan efektivitas dalam penggunaan data analitik untuk identifikasi risiko dini dan pengalokasian sumber daya mitigasi. Pengelolaan risiko kini lebih proaktif dan integrasi teknologi monitoring real time. Selain itu, hasil studi menekankan pentingnya pelatihan SDM untuk ketangkasan dalam respon risiko yang beragam. Inovasi terbaru yang diidentifikasi termasuk penggunaan AI misalkan dan machine learning untuk prediksi risiko, otomasi dalam kontrol internal, serta strategi mitigasi berbasis skenario planning. Praktik terbaik juga menekankan kolaborasi lintas departemen serta penggunaan dashboard interaktif untuk pengambilan keputusan yang berbasis data. Adapun perbandingan dari hasil antara 5 artikel jurnal yang kami ambil, analisis komparatif menunjukkan konsistensi temuan mengenai pentingnya teknologi dan pendekatan terpadu dalam manajemen risiko. Namun terdapat variasi fokus sektoral dan penggunaan metodologi yang mempengaruhi penekanan hasil. Perbandingan ini memberikan gambaran holistik tentang tren dan pendekatan yang paling efektif di berbagai konteks industri. Dampak terhadap kebijakan dan prosedur perusahaan, kontribusi terhadap literatur akademik, serta rekomendasi untuk penelitian dan implementasi selanjutnya mengenai manajemen risiko. Temuan penelitian mengarahkan perusahaan untuk memperbarui kebijakan risiko dengan pendekatan berbasis teknologi dan data-driven decision making. Prosedur internal berkembang lebih adaptif dan komprehensif, termasuk integrasi risiko cyber dan berkelanjutan. Hal ini meningkatkan ketahanan dan kepatuhan terhadap regulasi yang semakin ketat. Dan penelitian ini memperkaya literatur akademik dengan memberikan data empiris terbaru, model manajemen risiko mutakhir, dan pemahaman holistik lintas sektor. Kontribusi penting termasuk penggabungan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dan fokus pada risiko teknologi sebagai ranah yang
berkembang pesat dalam studi risiko. Dalam presentasi ini kita telah mengulas mengenai aspek penting dalam manajemen risiko berdasarkan 5 artikel jurnal terpilih ya dari 2020 sampai dengan 2025, dan dapat kita temukan bahwa wawasan yang berharga untuk mengembangkan kebijaksanaan dan kebijakan strategi mitigasi risiko yang lebih efektif di masa yang akan mendatang. Sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.